Halo guys, selamat datang di channel YouTube Amin Nurila. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Anissa Nurbaiti akan sedikit menjelaskan materi mengenai distribusi peluang binomial. Mungkin sebagian dari kalian telah mempelajari materi ini ketika di SMA, tapi tidak ada salahnya ketika sekarang kita kembali belajar mengulang kembali materi yang telah kita pelajari di SMA. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, distribusi peluang binomial adalah bagian dari distribusi peluang diskrit. Kenapa? Karena menggunakan variabel acak diskrit. Distribusi binomial diperoleh dari percobaan binomial, yaitu percobaan membuat peluang berhasil atau gagal secara bersamaan dalam suatu kejadian. Selanjutnya, ciri khas dari distribusi peluang binomial. Yang pertama, percobaan terdiri atas n pengulangan. Yang kedua, percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Dinyatakan sukses atau gagal. Dalam pelemparan koin disebut angka atau gambar. Sedangkan dalam melamar pekerjaan, peluangnya diterima atau ditolak. Yang ketiga, peluang sukses P dan peluang gagal Q. P ditambah Q sama dengan 1, sedangkan Q sama dengan 1 dikurangi P. Yang keempat contoh, satu koin dilempar. Peluang muncul angka pada pelemparan pertama itu yaitu setengah. Dan peluang muncul angka pada pelemparan kedua juga setengah. Sehingga ketika dijumlahkan setengah tambah setengah maka sama dengan 1. Jika X besar adalah variabel acak yang menyatakan banyaknya yang berhasil pada n ulangan percobaan, maka distribusi peluangnya yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan Fx sama dengan B dalam kurung X N P. X-nya yaitu nilai yang diharapkan, N-nya yaitu jumlah percobaan, dan P-nya yaitu peluang sukses. Sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Agar kita dapat lebih memahaminya, maka kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Hitung B 2,5,3/5. Langkah yang pertama, kita tulis dulu nilai-nilai yang diketahui di soal. Nilai N-nya sama dengan 5, nilai X-nya sama dengan 2, dan nilai P-nya sama dengan 3/5. Selanjutnya kita cari dulu nilai Q-nya. Untuk mencari nilai Q yaitu 1 dikurangi nilai P. Nilai P-nya yaitu 3/5. Jadi 1 dikurangi 3/5. Dan nilai Q-nya 2/5. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui nilai N, X, P, dan Q-nya, kita masukkan ke dalam rumus distribusi peluang binomial, yaitu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial, kemudian dikali 3/5 pangkat 2 dikali 2/5 pangkat 3, sehingga hasil akhirnya yaitu 144 dibagi 625. Hasilnya 0,2304. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Dari catatan pejabat bank yang memberikan pinjaman kredit bagi pembeli rumah sederhana,
Diketahui bahwa terdapat 10% debitur yang menunggak cicilan rumah. Dari 10 debitur, berapa peluang terdapat 2 debitur yang membayar tepat waktu? Penyelesaiannya yang pertama, kemungkinan kejadiannya kita misalkan terlebih dahulu. Menunggak cicilan dinyatakan sukses, sedangkan membayar tepat waktu dinyatakan gagal. Sehingga kita mengetahui bahwa P-nya sama dengan 1/10. 1/10 itu dari yang 10%, sedangkan Q-nya sama dengan 9/10. Setelah kita mengetahui nilai N, P, Q, dan X-nya, kita masukkan ke dalam rumus distribusi peluang binomial, yaitu N kombinasi X dikali V pangkat X dikali Q pangkat N min X. Hasilnya 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/10 pangkat 8 dikali 9/10 pangkat 2, sehingga hasil akhirnya yaitu 729/2 dikali 10 pangkat 9 atau sama dengan 3/6/2 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Kepala Bagian Produksi PT Sanex melaporkan bahwa rata-rata produksi televisi yang rusak setiap kali produksi adalah sebesar 5%. Jika dari total produksi tersebut diambil secara acak sebanyak 4 buah televisi, berapakah perhitungan dengan nilai probabilitas 2? Penyelesaiannya yang pertama, kita misalkan bahwa P sama dengan rusak dan Q sama dengan baik, sehingga kita mengetahui bahwa P-nya sama dengan 15% atau sama dengan 0,15. Q-nya sama dengan 1 min 0,15 atau sama dengan 0,85. X-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 4. Kita masukkan lagi ke dalam rumus distribusi peluang binomial, yaitu N kombinasi X dikali V pangkat X dikali Q pangkat N min X. Setelah kita masukkan, kita mengetahui 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,15 pangkat 2 dikali 0,85 pangkat 2. Kemudian hasilnya yaitu 4 dikali 3 dibagi 2, kemudian dikalikan lagi 0,0225 dikali 0,7225, sehingga hasil akhirnya yaitu 0,0975. Jadi perhitungan dengan nilai probabilitas 2 hasilnya adalah 0,0975. Contoh 4. Probabilitas seorang bayi belum diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari terdapat 4 bayi di suatu puskesmas. Peluang terdapat 3 bayi yang belum diimunisasi rubella dari 5 bayi tersebut adalah. Penyelesaiannya diketahui N-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan kejadian bayi belum diimunisasi rubella, yaitu P-nya sama dengan 0,2.
Q-nya sama dengan 1 min P. Jadi Q-nya sama dengan 1 min 0,2 sama dengan 0,8. Kita masukkan lagi ke dalam rumus distribusi peluang binomial, yaitu N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, sehingga kita mengetahui 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial, kemudian dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 1. Jadi hasilnya 0,256. Jadi peluang terdapat 3 bayi yang belum diimunisasi rubella dari 5 bayi tersebut adalah 0,256. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu probabilitas binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma n kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X, di mana X sama dengan 0 sampai dengan N. Nah, untuk rumus tersebut sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Untuk itu, maka di probabilitas binomial kumulatif rumusnya P X sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah sampai dengan Px sama dengan N. Jadi rumus yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai probabilitas binomial itu digunakan untuk bisa digunakan kembali untuk distribusi binomial kumulatif. Jadi caranya dengan menjumlahkan di mana peluang X sama dengan 0-nya berapa, kemudian dijumlahkan lagi dengan berapa peluang X sama dengan 1 sampai dengan peluang X sama dengan N, yaitu sesuai yang diinginkan dalam soal maksudnya. Kemudian untuk dapat memahaminya, kita masuk ke contoh kelima. Sebanyak 5 mahasiswa itu akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas paling banyak 2 orang lulus. Nah, dalam penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5. Artinya bahwa jumlah sampel yang ada dalam contoh kelima itu adalah ada 5 mahasiswa, sehingga N-nya sama dengan 5. Kemudian X-nya itu adalah 0, 1, dan 2. Kenapa 0, 1, dan 2? Karena di sini soal meminta kita untuk menghitung probabilitas paling banyak 2 orang lulus. Maka dapat dilihat di sini ada 3 kemungkinan. Ada 0 orang lulus, 1 orang lulus, dan 2 orang lulus. Nah, kemudian P yaitu probability sukses yaitu 0,7, kemudian Q yaitu probability gagalnya adalah 0,3. Kita masukkan ke dalam rumus Px kurang lebih sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Karena untuk menghitung peluang X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya itu sudah dijelaskan ya di awal, maka kita langsung saja bahwa
nilai PX sama dengan 0 yaitu kombinasi dari 5 kombinasi 0 dikali P 0,7 pangkat X. Kita di sini pakai X-nya berurutan ya, pakai 0 dulu. Jadi 0,7 pangkat 0, kemudian Q 0,3 N kurangi X, yaitu 5 kurangi 0. Kemudian kita menggunakan X-nya yang 1. Maka 5 kombinasi 1 dikali 0,7 pangkat 1 dikali 0,3, 5 dikurangi 1. Nah, ditambah lagi kita menggunakan X yang sama dengan 2. Maka 5 kombinasi 2 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3, 5 dikurangi 2. Sehingga menghasilkan 1 dikali 0,7 pangkat 0 dikali 0,3 pangkat 5 ditambah 5 kali 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 4 ditambah 10 ditambah 10 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 3. Jadinya 1 dikali 1 dikali 0,00243 ditambah 5 dikali 0,7 dikali 0,0081 ditambah 10 dikali 0,49 dikali 0,027. Maka menghasilkan 0,00243 ditambah 0,02835 ditambah 0,1323. Setelah dijumlahkan ketiga itu, maka menghasilkan 0,16308. Jadi probabilitas paling banyak 2 orang yang lulus itu adalah 0,16308. Kemudian kita bahas contoh ke-6. Sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitas yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang. Nah, di sini sama seperti contoh yang kelima, diketahui N-nya 5, kemudian X-nya itu adalah 2,3. Karena kan di sini kita disuruhnya untuk menghitung probabilitas antara 2 sampai 3. Kemudian P-nya adalah 0,7 dan Q-nya adalah 0,3. Kita masukkan peluang di mana X antara 2 sampai 3 sama dengan PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus PX sama dengan 2 menjadi 5 kombinasi 2 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 5 min 2. Kemudian ditambah menggunakan X yang sama dengan 3-nya, yaitu 5 kombinasi 3 dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 5 min 3. Sehingga kita hitung menghasilkan 10 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 3 ditambah 10 dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 2. Menjadi 10 dikali 0,49 dikali 0,027 ditambah 10 dikali 0,343 dikali 0,09, kemudian dihitung menghasilkan 0,1323 ditambah 0,3087 dan hasilnya 0,441. Jadi probabilitas yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang itu adalah 0,441.
Kemudian yang akan dibahas adalah rata-rata dan varians distribusi binomial. Nah, untuk mencari rata-rata di dalam distribusi binomial itu dengan rumus N kali V. Kemudian untuk variansnya yaitu biasanya menggunakan S pangkat 2 atau bisa menggunakan tau pangkat 2, yaitu N kali P kali Q. N-nya itu adalah jumlah sampel, P-nya itu adalah probability sukses, dan Q-nya adalah probability gagal. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kita membahas contoh soal yang ke-7. Berapa rata-rata dan varians dari pelemparan sebuah mata uang yang dilempar 300 kali? Nah, di sini diketahui bahwa peluang suksesnya itu adalah 1/2. Kemudian untuk jumlah sampelnya ada 300. Dan Q-nya itu adalah 1/2 juga, karena di dalam peluang itu kan kalau P ditambah Q itu sama dengan 1, jadi untuk mencari nilai Q maka 1 dikurangi P saja, jadi 1 dikurangi 1/2 menghasilkan 1/2. Nah, maka rata-ratanya yaitu mu sama dengan N kali P, yang rumusnya yang tadi sudah saya jelaskan, sama dengan N-nya itu 300 dikali P-nya 1/2 sama dengan 150. Kemudian untuk mencari variansnya yaitu tau pangkat 2 sama dengan N kali P kali Q. Karena sudah diketahui ya dari di atas tersebut, tinggal memasukkan angkanya. N-nya 300, P-nya 1/2, dan Q-nya 1/2, sehingga menghasilkan 75. Nah, jadi rata-rata dan varians dari pelemparan mata uang yang dilempar 300 kali adalah 150 dan 75. Kemudian kita bahas contoh 8. Suatu distribusi binomial itu memiliki N sama dengan 6, dan P sama dengan 1/4, dan Q-nya 3/4. Tentukan nilai rata-rata dan variansnya. Ini sudah diketahui ya di contoh ke-8 berapa nilai N-nya, nilai P-nya, dan juga nilai Q-nya gitu. Jadi kita tinggal memasukkan aja berapa sih nilai rata-ratanya, yaitu N kali P, berarti 6 dikali 1/4 menghasilkan 1,5. Jadi rata-ratanya 1,5. Kemudian untuk variansnya yaitu N kali P kali Q. Kita masukkan N-nya 6, P-nya 1/4, dan Q-nya 3/4, sehingga menghasilkan 1,125. Jadi nilai variansnya adalah 1,125. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 13 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaiannya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.